Selamat sore Ner dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 9 akan memaparkan materi tentang akuntansi persediaan. Namun sebelum kita masuk dalam pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy Pawewang dengan NIM 2106 1104 0266. Perkenalkan, nama saya Frida Ektimedi Mandagi dengan NIM 2106 1104 0277. Perkenalkan, nama saya Cien Maralda Kucame dengan NIM 2106 1104 0294. Perkenalkan, nama saya Cindy Gabriela Makalikis dengan NIM 2106 1104 0295. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas mengenai pertama definisi, yang kedua klasifikasi persediaan, yang ketiga prinsip pengakuan dan pengukuran, yang keempat pencatatan persediaan, yang kelima penilaian persediaan, dan yang terakhir itu ada penyajian. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu definisi. Salah satu aset lancar yang juga berperan penting untuk mendukung kelancaran aktivitas operasional dan proses pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah daerah adalah barang persediaan. Oleh karena itu, pencatatan persediaan yang tertib mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Menurut PSAP nomor 5 dalam PP 71 tahun 2010, persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Kita akan masuk di materi yang berikut, yaitu klasifikasi persediaan. Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan manakala dia memenuhi salah satu kriteria yang disebutkan dalam PSAP nomor 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, barang atau perlengkapan supplies yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, dan yang kedua, bahan atau perlengkapan supplies yang akan digunakan dalam proses produksi. Ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Nah, sekarang kita masuk dalam prinsip pengakuan dan pengukuran. Persediaan diakui pada saat yang pertama, potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, diterima atau hak kepemilikannya atau penguasaannya berpindah. Prinsip pengukuran persediaan yaitu terdiri atas 3. Yang pertama, persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Yang kedua, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Dan yang ketiga, persediaan yang diperoleh dengan cara lain, seperti hibah atau rampasan, dinilai sebesar nilai wajar. Dalam pencatatan persediaan dibagi dua metode. Yang pertama, metode periodik. Untuk jenis persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi seperti ATK atau alat tulis kantor, pencatatan dengan metode ini hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stok opname pada akhir periode. Dengan metode periodik, pencatatan dapat dilakukan dengan pendekatan aset atau dengan pendekatan beban. 2. Metode perpetual. Untuk jenis persediaan yang sifatnya kontinus atau membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan, pada metode ini pencatatan dilakukan seperti ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai atau jumlah persediaan selalu terupdate. Baiklah, saat ini kita masuk dalam materi penilaian persediaan. Yang pertama ada metode FIFO, yaitu first in, first out. Sesuai dengan namanya, first in, first out, yang berarti pertama masuk sama dengan pertama keluar. Maka diasumsikan barang yang pertama keluar dari gudang atau yang dipakai merupakan barang yang pertama kali masuk ke gudang atau dibeli. Kedua, ada metode rata-rata tertimbang atau average method. Dalam metode ini, harga pokok merupakan harga rata-rata dari keseluruhan barang yang dimiliki perusahaan, sehingga
nilai persediaan dihitung juga berdasarkan harga rata-rata. Yang ketiga, ada metode harga pembelian terakhir. Apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, nilai persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian yang terakhir. Selanjutnya kita masuk dalam penyajian. Persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini, akuntansi persediaan ini penting karena persediaan dapat menjadi salah satu aset terbesar dalam perusahaan dan memiliki dampak yang signifikan pada posisi keuangan perusahaan serta tingkat keuntungan yang dilaporkan. Kesimpulan yang jelas dan akurat tentang persediaan membantu pemangku kepentingan atau seperti pemegang saham, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya memahami bagaimana persediaan mengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sekian hasil pemaparan materi mengenai akuntansi persediaan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.